Selamat datang di podcast terpagi Indonesia ya. Jam 8 pagi. Iya, jam 8 pagi. Gue tadi udah sempet worry, gue datang barengan sama Riko. Mobilnya Riko nyampe, gue nyampe. Gue gini, ngobrol sama Riko. Wancoy manusia pagi nggak ya? Kalau gue biasa pagi emang, Dik. Pagi, lu bangun jam berapa? Jam berapapun gue tidur, jam berapapun gue selesai kerjaan malamnya, kalau ada standby pagi gue. Bener. Tapi habis kerja, kalau nggak ada lagi tidur dulu. Tapi lu tadi nengok ke gua sambil ngobrol, mata kanan lu aman. Ngeliat gua nggak burem. Kalau kita pakai dua-duanya nggak buram. Kalau kita tutup kirinya, warna doang. Itu fakta terakhir. Ada informasi gua nggak tahu ternyata. Itu kan Gofar bilang lagi di sini dia minus 10. Kok bisa, coy? Nggak ngerti gue juga tuh, dokter juga sampai kaget. Enggak, maksudnya kalau lu bisa nggak sadar kalau mata lu Ya bermasalah. karena begitu gue melekin dua-duanya nggak ada apa-apaan. Bayang enggak, apa enggak, blur enggak. Normal. Makanya kata dokter tuh, lu top sih bang katanya. Kebetulan penonton Green Boys juga dokternya. Lu top bang, selama ini tuh lu hidup dengan mata satu katanya. Karena memang keadaan gue nggak berfungsi sama sekali. Dan itu kalian sebagai temennya juga baru tahu ketika kalian bikin konten medical check up itu. Iya. Betul. Berarti Wancoy orang yang sombong dong. Kenapa tuh? Memandang orang sebelah mata. Iya. Benar juga. Nah, lu sebagai temen, Iya. kan kadang-kadang suka ngelihat secara kesehatan, apalagi kan lu orangnya kan olahraga banget nih. Iya. Sementara Wancoy kayaknya lebih ke pelatih ya. Official. Ketika tahu informasi itu, apa pertama kali kalimat yang keluar dari mulut tuh ke Wancoy? Wah, buta lu, coy. Karena gue punya tetangga. Minus 6 itu kacamatanya udah segini. Iya. Ini minus 10 sih. Udah kayak Nick Fury Avenger lu. Tapi ternyata gue kan cari tahu juga kan. Maksudnya minus terbesar tuh berapa sih? Ternyata masih ada tuh 17 ada kok. Dia cari tahu pembelaannya. Itu dia. Dia ngerasa gua nggak ada. Jadi status gue masih middle, Masih masih aman. middle. Iya, belum yang up banget. Tapi mau lasik. Keren. Klasik gue tanggal 3 ntar nih. Lasik kan mahal. Udah megang duit. Separuh. Ada satu komentar yang di like banyak orang. Kangen Wancoy waktu miskin. Berarti kan ada yang berubah. Lu sebagai temennya, lu lihat ada yang berubah Lu nggak? kan nyolek gua tuh. Iya. Gua paham maksud lu. Kalau secara karakter sehari-hari sih nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Cuma dulu yang lucu di saat baru kita berkonten segala macam, dia follow back semua followers. Pokoknya ada yang follow dia, di follow back. Request. Kalau di request gue follow back sih. Gue bilang, coy lo akan ada di satu titik nanti kan lo timeline lo jadi banyak. Dan Betul. enggak, gue di pihak followers. Waktu berlalu. Sekamar sama gue nih. Kok cara delete friend request gimana ya? Udah penuh, udah full. Udah 5.000. Udah full, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Iya, tapi di antara kalian bertiga nih, yang paling bandel siapa sih sebenarnya? Iya. Andika di depan Gopar sampai ngakuin kayak nggak tahu, koreksi kalau gue salah, kayak lihat Green Boys, dia merasa bahwa anjir kok masa muda gue kayak biasa aja ya. Iya. Gue ngirinya di situ karena gue sering bolos. Gue akuin ke Gofar. Nah, kalau Gofar bilang, nah kita jarang bolos. Takutnya kalau bolos ketinggalan update yang ada di sekolah. Iya. Gue tuh ngirinya di situ. Kalian tuh hidupnya seseru itu gitu. Iya sih, dulu iya sih. Pertemanannya seseru itu dan kalian inget ceritanya Betul. detail-detail banget gitu. Ada suka lupa ya, kenapa ya? Iya, kalau gue Sebabnya apa ya? Ada lupa ya? Memori gue banyak yang lost sih. Karena ada pemicunya dong. Emang lupa aja. Otaknya ngecil kali ya. Jadi kadang maksudnya ketika gue lupa, Gofar sama Riko yang nyambut. Biasanya begitu.
Tapi setelah itu lu ingat kayak Enggak juga, enggak maksud. kan ada orang yang Gue lupaan sih. gua short memory juga, tapi ketika misalnya ada pematik yang ini Wen bisa inget tuh gue, Iya. ya kan? Butuh pematik gitu. Iya. Kalau lu udah dipatik pun tetap Pindah ke cerita baru. Iya, jadi gue cerita, iya. Cerita itu. Gue cerita, Pak, gue di sana sholat jenazah. Jadi keluar dari masjid, ditarik sama bapak-bapak. Kita ada sholat jenazah, kamu harus ikut. Terus gue bilang, saking ramenya masjid itu dan jenazahnya ada 17, gue sholat di luar. Dan beberapa orang di situ masih pakai sepatu. Sholat jenazah. Dengan polosnya Gofar gini, sujudnya gimana? Kita umur udah 42. Sholat jenazah sujudnya kagak ada, Pai. Minimal kalau bukan dari keluarga kita kan sholat Jumat biasanya suka ada kan? Iya. Nggak tahu nih, nggak tahu. Beda. Gua lupa, gua di tengah. Gopar nggak tahu, gua lupa, lu tahu. posisi lu nih sebenarnya sebagai di tengah ya antara Gofar sama Wancoy. Lu kalau di bola playmakernya kali ya. Mungkin ya. Ya gue support aja sih karena strikernya kan mereka berdua. Iya, Gue. iya. Kalau menurut gue satu udah jelas nih dia jargonnya di dia nih. People's champion nih. Semua Bang Wancoy salam apa. Tapi kalau nggak ada lu dia gigit, makanya gue bilang harus berdua undangan. Tapi kan harus disadari juga loh, keberadaan seorang playmaker itu penting buat seorang striker. Iya. Striker nggak akan bisa ngegolin kalau misalkan nggak dimainin sama playmaker. Betul. Gitu. Jadi ketika nama lu nanti semakin melambung di antara Gofar dan Rico, lu harus tetap melihat Rico dan Gofar sebagai sahabat lu, coy. Ya iyalah. Jangan itu mah pasti. berubah. Nggak akan berubah itu mah. Asik. Asik. Di grup WhatsApp kita bertiga, kalau gua sama Gofar chat-chatan, dia suka udah lama jawabnya udah. Padahal online. Ngarang. Ini ngarang. Ayo. Kemarin gue syuting kemarin, gue baru balas 4 jam. Masa syuting 4 jam gak ada break, gak Ya mungkin. Allah, masa gue bohong. Ntar ada tuh hasil syutingannya ada. Iya. Masa lu mau present ke Wendy, dia juga udah percaya coy. Gua Masuk juga preview di ya, coy, gua juga syuting bisa lebih dari 4 jam kali. Iya. Tetep bisa balas WA mah. Buka handphone mah bisa. Nah, Lu apa film? Enggak sebenarnya syuting apa sih kemarin? Kuliner. Ya elah timbang kuliner. Iya, kan cuma bisa gue pakai- biasanya tuh yang pegang si Dimas handphone, emang gak pegang handphone gue kalau syuting. Oh, ngeri. Sih. Tangan udah mulai pengkor. Gak bisa. Gak bisa pegang handphone sendiri kok. Kemarin lu main bola juga. Main bola. Nah, kayak mini soccer. Masih kuat tuh. Lu rokok lu kan gila. Iya. 3 kali 10 menit tadi kemarin kuat. 3 kali 10 menit kuat. Gopar juga kuat. Oh iya? Gopar kuat, kita main 3 kali 10 ya. Kuat. 3 kali 10. Gue ngeliat di konten. Putus, set, nyambung. Putus, nyambung. Tapi medical check up aman, paru-paru. Nah, itu ya. Yang gua bagian tahu. kepala belum. Udah. Yang masuk iya, Michael Jackson, yang masuk tabung kayak Michael Jackson belum kan? Ah, iya, malah gue takut. Kenapa ya? Gue orangnya malah takut. Maksudnya, gue gak ngerti sama sekali lah. Maksudnya, alhamdulillah di umur segini gue belum pernah dirawat. Pada saat itu gue masuk tuh, udah ngelewatin ini, tibalah di saat yang MRI itu, masuk ke ruangan. Gue bilang kasurnya masih di luar, wah aman nih, kata Gopar nakutin nih. Ya udah gue aman tiduran. Pas dipencet tuh, naik ke atas, oh masih oke kok, masih ngebuka. Lama-lama didorong ke dalam, gue bilang, tak dulu bang. Berapa lama nih? Sekitar 20 menit kok, katanya. Mau request lagu apa ya, kata si abangnya. Abang tuh kayaknya. Ya abang lah. Request lagu apa ya? Kan perawat ya. Iya bener. Iya. Ya kan dekat banget Oh, deket banget. Iya. Akhirnya pas mundur, lagu apa aja deh bang, gue udah grogi, di situ udah grogi, lagu apa aja deh. Ya udah dikasih headset, masuk tuh separuh badan tuh, sampai segini. Udah gitu punya topeng ninja lagi yang dempetnya segini. Jadi jarak dari hidung ke besi itu cuma segini. Dan gue nggak boleh bergerak selama berapa bang? 20 menit. Deh gue coba deh. Yang boleh gerak jempol doang kan, suka suruh mencet kan, gitu kan.
Udah abangnya keluar, set, ngegerakin mesinnya. Duk, duk, duk. Wah 3 menit gue pencet deh. Bang, sorry bang, nggak kuat gue. Kalaupun emang ini, abang samping saya kita ngobrol. Maksudnya Emang menyeramkan sih. Iya. Jadi dia takut gelap. gue takut gelap. Takut gelap. Gue bilang, abang sini nggak bisa, Pak. Katanya radiasinya terlalu besar radiasinya. Saya harus ngegerakin dari luar. Oh ya udah kalau gitu cara lain deh, gue bilang. Jangan ini nggak akan bisa gue. Ternyata juga banyak, beberapa orang tuh kemarin harus sempet dibius juga buat ngelakuin MRI. Iya, tapi itu menakutkan sih. Di bawah Gua tidur pernah juga nggak bisa. Nggak bisa, kepikiran telak. Karena suara mesinnya itu Iya, gitu, gila ngeri banget. masuk pula kayak kita masuk ke lorong tuh kayak anjir sih. Tutorial udah. Dia kalau knowledge, olahraga sama politik dan pengetahuan umum, oke, Wen. Pengetahuan umum ya, oke deh, oke. Berarti di sekolah termasuk yang pinter? Enggak. Kasih jeda Berarti ada dong. kebiasaan yang dilakukan yang mungkin kalian nggak tahu, makanya Nih, dia punya wawasan itu. Orang-orang nggak tahu nih, gua sama Wancoy suka banget discuss tentang politik. Jadi misalnya Lawyers Club nih, Oke. ada isu apa, gue bisa WhatsAppan. Coy, si itu menteri itu kok gini ya? Serius. Dan dia bisa breakdown, iya nih menurut gue. Itu bener. Oh ya? Itu bener, Japri-Japrian gitu. Menurut lu nih, yang diomongin Bung Dharma Pongrakun bener nggak? Oh, gue udah berhenti nonton itu. Lu tertarik sama politik tuh? Agak sebenarnya tertarik politik tuh buat bahan gue tidur aja sebenarnya, Dik. Iya. Nah ini, sorry gue potong. Kan gue teman sekamar dia. Itu loh main sering dibahas. Nyambung ke tadi medical check up dia nggak bisa ruangan gelap. Jadi dia tuh tidur harus terang dan ada suara. Oke. Nah gue sebagai teman sekamar dia, Gak bisa. terang, Ah. harus ada suara tanpa headset. Loudspeaker. Nonton debat Rocky Gerung. Sering gue post. Jadi pulang job jam 2 jam 3 pagi, tidur, HP di sini nih. Nah gue kayak begitu sebenarnya pengantar tidur doang. Gue butuh suara yang gue nggak harus lihat layarnya gitu. Iya tidur. Kan gue udah ngalah di TV mati, ya kan, lampu neon lo mati, ya kan, ya udah gue udah ngalah segitu, biarin dong handphone gue menyala gitu. Jadi gue tipenya kalau tidur di hotel tuh TV gue matiin. Ya bener dong kan sebelum tidur kan. Dia gini, oke lu menang ya. Tapi dia takut tinggi juga, Pak, sama kayak lu. Oh ya? Takut tinggian. Seberapa parahnya? Kalau gue lantai lewat jembatan penyeberangan aja tuh kalau yang lantainya masih besi, goyang tuh. Nah, Oh enggak, itu gue enggak. Nah, gue udah separah itu. Gue pesawat sih, lebih tepatnya Gue pesawat. pesawat iya, udah pasti itu. Tapi kalau gue gedung maksimal tuh lantai 3. Setelahnya tuh goyang. Walaupun nggak harus ngeliat ke bawah. Walaupun nggak harus ngeliat ke bawah. Oh, gue begitu ngeliat ke bawah, gue takut. Oh gue enggak. Gue waktu itu di Malaysia ke Legoland sama anak-anak gue. Ya kebetulan kita dapatnya apartemen kok. oke. Nah apartemennya masuk ada dua tower. Gue masuk ke lewat sini naik ke atas nyebrang. Nah jembatannya tuh kebuka. Jadi gue bisa ngeliat ya bener-bener jembatan antar tower tuh bener-bener ada jembatan. Ngeliat dong kanan kiri dong. Udah masuk ke kamar. Itu gue ngerasain yang namanya mandi. Ini tembok nih. Ini apa namanya bathtub. Iya. Mandi gue setengah badan. Jadi setengah badan di bathtub, setengah badan di luar bathtub. Jadi gue mandi gini nih kok. Buset, iya. Saking tahu karena yang ada di bayangan gue ini tembok nih. Yang selalu ada di bayangan gue ini gedung runtuh. Nah gue harus ngejaga. Isi anjing ketawa. Oh, kaki kiri Gue harus standby. ngejaga keseimbangan gue. Jadi kalau misalkan amit-amit ini runtuh, gue masih bisa gini kok. Nah, kan runtuhnya begini. Lu kesini juga tutup mata. Ya, iya sih. Ya paling nggak ada perlawanan gitu. Gue nggak pasrah-pasrah banget. Terus gue tidur, gue dapetnya di pojok. Pojok itu tembok, jendela lah. Gue begini kok. Nih. Gue begini nih. Ke kasur gue di pojok gue begitu.
Itu padahal lantai 3 loh. Oh iya. Gue segitu parahnya. Bentar lagi menikah. Insya Allah ya. Calon istri nih. Masih muda itu yang lu post di itu. Iya. Kayak masih kecil sih. Atau emang badannya aja kecil? Oh, badannya kecil. Badannya kecil. Sudah butuh waktu berapa lama untuk menerima seorang wancoy? Gue pacaran udah 3 tahun. Oh, udah 3 tahun. Udah 3 tahun pacaran. Oh, nemenin dari susah. Dari susah, dari nol dia. Iya. Dari makan pempek tring gitu. Duit ceban mau makan siang berdua apa ya kira-kira? Lewat gerobak tring. Ya uang pempek ceban nih udah. Sampai Valentine cuma Jeko. Iya. Dia dari nol banget sih. Sekarang udah up ya. Alhamdulillah. Tapi lu sebagai teman ke kehidupan pribadi satu sama lain nggak ikut campur? Atau tetap? Ya karena sifatnya udah kayak saudara sih, bener. Bener udah kayak saudara, mau tidak mau ya di saat momen dia perlu sharing, misalnya dia mau nikah, apa nih persiapan kayak kita akan bantuin nge-MC apa ya, itu jadi sharing sih. Jadi sharing, cuma kita memang kalau nggak ditanya kita nggak kepo ya. Tunggu cerita aja gitu. Interview-nya tuh kalau misalkan emang dibukanya dari wancoy. Kalau wancoy misalkan gue butuh saran nih, baru kalian involve di situ. Tapi kalau misalkan diem-diem aja ya udah. Iya. Dia nggak nanya juga. Tunggu dia cerita lah. Gitu. Undang-undang kita lah. Tuh. Pasti undang ntar. Kalau bantu-bantu MC juga ayo. Siap. Tapi kan rencana lamaran nikahan di Jawa, di kampungnya dia. Dia orang mana emang? Semarang. Oh, orang Semarang. Resepsinya baru Jakarta ntar. Oh. Udah punya bayangan impiannya nanti pernikahannya gimana? Udah. Indoor, outdoor 20%. Oh. Jadi ada indoor, sebenarnya indoor. Tapi tamu gue kan banyak yang nge-smoke nih. Gue perlu 20% area buat smoke. Jadi gue nyari gedung yang modelan begitu. Buat Bell Park, mall. Citas bisa loh. Citas di depan. Mahal itu. Bulan madu. Bulan madu. Iceland kan? Belum tahu. Iceland gue juga nggak tahu di mana. Ajakin lah temen bisa. Ajakin lah. Negaranya apaan nih? Lu pengen yang dingin-dingin. Iceland mana sih? Finland ya? Finland ya? Gue belum pernah ketemu salju. Pengen gue ketemu salju. Trans Studio Bintaro. Papua Nugini ada loh, Papua Nugini. Papua Nugini ada coy. Tapi yang Jaya Wijaya. Tapi yang gimana gitu yang bikin happy dong. Jangan yang kita nanjak baru ketemu salju, jangan. Jadi itu di Trans Studio masuk langsung salju. Iya, transport bener. Yang alami Pak Wen, yang alami. Kau itu kan buatan. Di luar dibuat. Oh dia pernah ketemu salju bener. Belum pernah ketemu salju. Luar negeri juga baru Jepang gue, baru sekali. Baru sekali. Momentumnya juga bukan lagi pas salju. Bukan. Sebenarnya bisa kalau dicari tuh, cuma jauh kita. Oh iya, kita waktu itu cuma di Tokyo ya. Kita ke Fuji lagi. Oh Fuji lagi hujan deras. Dia pengen ngomong gini kan. Kalau kesampean jam salju, gue mati di situ nggak apa-apa. Lebay amat. Jangan asal ngomong lu. Sampai mati maksudnya. Kayaknya udah gitu loh. Iya tapi lu jangan asal ngomong gitu. Enggak ngomong Ngangkatnya mati-mati. susah. Di salju ribet lu, Riko. Masa itu concernnya? Iya. Tapi ternyata mimpinya simpel ya. Pengen salju Itu tuh, gitu. itu yang mau gue tanyain. Lu tuh orangnya nggak punya ambisi gede ya? Enggak, biasa aja gue. Let it flow dia. Iya. Ekspektasinya tuh rendah-rendah gitu. Lihat salju kayak udah puncak dari Kayak kemarin kebahagiaan. gue juga baru nyampe ke tanah Jepang, gue kayak lumayan sujud, maksudnya nyium aspal dia gitu. Maksudnya, ya karena baru sekali gue keluar negeri. Naik pesawat selama ini tuh baru yang 2 jam. Nah, itu kan 8 jam. Pas pertama kali naik pesawat lu cium juga pramugarinya. Pilotnya Pertama kali nih maaf nih.